Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun saudara berada, mudah-mudahan hari ini baik-baik saja dan insya Allah selanjutnya kita akan terus baik-baik. Saudara, sepandai-pandai tupai meloncat, pasti akan terjatuh juga. Sepandai-pandai membungkus, yang busuk akan tercium juga. Saudara, nanti saya akan sampaikan cuplikan potongan video makam Habib Toha yang kemudian dirubah menjadi makam KRT Sumodiningrat. Padahal jelas-jelas KRT Sumodiningrat makamnya ada di Ceceran, Bantul. Tetapi kenapa nama Habib Toha ini diaku sebagai makam KRT Sumodiningrat? Atau kenapa KRT Sumodiningrat dimasukkan menjadi keturunan Ba'alawi yang berarti bergelar Habib? Padahal KRT Sumodiningrat adalah nenek kakek kita, leluhur kita, keturunan Mataram yang asli Nusantara, nyambung kepada Wali Songo, dan sama sekali tidak nyambung ke Ba'alawi. Tetapi oleh tokoh, mohon maaf harus saya sebutkan, Habib Lutfi, KRT Sumodiningrat ini dihabibkan dan dimasukkan menjadi marga keturunan Ba'alawi, yakni bangsa Yaman. Bagaimana proses pengaburan, penipuan, pembohongan makam seorang Habib kok bisa menjadi pahlawan yang dinamakan juga sebagai Mbah Siang Singobarong, pejuang Nusantara? Apa maksudnya? Apakah mau menipu kita? Wallahu alam. Tetapi mari kita dengarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air. Ya benar, berarti inilah di Semarang, Bantaran Kidul, makam yang Sumodiningrat yang dilakukan. Itu lambangnya juga ada lambang Jogjanya. Ya. Sekarang tanggal. Dulu makam itu ditemukan kondisinya seperti apa? Kondisinya dulu sama warga yang pertama kesini itu ditemukan itu ada kuncupnya. Nah, makam yang satu-satunya ada kuncupnya cuma di Habib Hasan ini. Habib Hasan, ya. Terus di kelilingnya itu ada pohon jatinya. Nah, orang dulu tidak tahu namanya. Setelah dulu kalau orang tidak tahu namanya, yang ada di makam itu ya namanya. Ya, betul. Nah, setelah itu orang kampung bertambah banyak, dinamakan Mbah Keramat Jati. Iya. Nah, itu makamnya dulu di situ ada masjid. Mepet masjid. Mepet. Nah, terus habis itu mau dilebarkan, tapi tersangkut sama masjid. Nah, di belakang masjid itu ada rumah. Nah, Abai mau membeli rumah itu. Abah Lutfi. Abah Lutfi mau membeli rumah itu. Oh, yang beli beliau. Iya. Terus dibeli? Ya dibeli, tapi itu masih sendat ulur masalah harga. Terakhir jadi itu dibeli, yang rumah itu dijadikan masjid. Oh gitu. Nah, yang makamnya diperlebar. Berarti yang ngelebarin, memperluas itu Habib Lutfi. Iya. Subhanallah. Pasti penasaran para GSP. Kita telusuri ya tempatnya dan juga sejarah-sejarah yang lain. Monggo Pak Pimo.
saudara, menjadi jelas dan gamblang, cetha welo-welo. Kalau makam KRT Sumodiningrat ada di jajaran Bantul, kemudian ada makam di Semarang, dan makam itu dinisbatkan, dilabeli sebagai makamnya KRT Sumodiningrat, dan lebih dari itu, ini diberikan panggilan Habib dan bermarga Ba'alawi bangsa Yaman. Maka ketika menjadi jelas, ini adalah penipuan, pembohongan, keturunan KRT Sumodiningrat punya hak untuk menuntut, untuk meminta agar nama KRT Sumodiningrat itu tidak ditempelkan di kuburan atau di makam yang ada di Semarang itu. Termasuk lambang-lambang yang dipasang, lambang Mataram tadi, harus dibongkar, karena itu bisa saja sebagai pembajakan tanpa izin. Ya, saudara-saudara sekalian, akhirnya kita tahu siapa sebenarnya pelaku pembuatan kubur-kubur palsu, atau kuburnya memang benar, tapi namanya dipalsukan. Atau juga orangnya tidak ada, tetapi di situ disebutkan sebagai nama seseorang. Tujuannya apa? Kalau kita belajar dari sejarah Yahudi yang ada di Palestina, ada 500 kuburan yang dibuat oleh Yahudi sebagai tokoh-tokoh Yahudi, dibuat kuburannya di Palestina dengan maksud dan tujuan mengaburkan sejarah, menunjukkan kepada rakyat, kepada masyarakat, kalau Yahudi itu sudah ada sejak dulu. Ini sama. Yang membuat kuburan itu, proyek pembuatan kuburan palsu itu juga akan mengaburkan sejarah, akan bercerita kepada rakyat dan bangsa kita kalau Ba'alawi itu sudah ada sebelum orang-orang, sebelum Wali Songo itu ada. Itu tujuannya, mengaburkan sejarah, sehingga benar klaim mereka kalau orang pertama kali yang datang membawa Islam itu adalah golongan Ba'alawi. Ini adalah pembohongan dan pemalsuan, harus kita lawan. Jangan diam, ini harus kita sebarkan, saudara. Sekali lagi, mari kita sadarkan bahwa inilah proyek pengaburan sejarah, inilah proyek pembodohan rakyat, supaya kita mengaku dengan doktrin-doktrinnya, dengan pengakuan-pengakuan mereka, kalau Ba'alawi itu masuk ke tanah Jawa, masuk ke Indonesia lebih dulu dari Wali Songo, sehingga orang menganggap Ba'alawi paling hebat, dan Wali Songo itu adalah di bawahnya. Ini yang sangat berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.